Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sabarmudin Tambobolon, Ketua Kelompok dari Grup 6 Mata Kuliah Penganggaran. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang materi anggaran kas. Anggota dari grup kelompok 6 sendiri terdiri dari yang pertama ada Sri Mas Ayu, yang berikutnya ada Endang Yulianti, kemudian ada Ruth Maranata Silalahi, dan yang terakhir adalah Cut Muajina. Oke, materi pembahasan pada anggaran kas kali ini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, peranan, dan tujuan dari anggaran kas. Yang kedua, pendekatan, sumber, dan penggunaan kas. Yang ketiga, faktor dan metode penganggaran kas. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Dan yang kelima itu contoh soal atau contoh kasus dari anggaran kas. Oke, kita masuk yang pertama itu tentang pengertian dari anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas atau pemasukan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Yang berikutnya, peranan anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan, memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi sebuah perusahaan. Oke, yang berikutnya, tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, untuk menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal ditambah penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran kas pada waktu yang sama. Yang kedua, itu untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran, sehingga saldo kas periode mengalami peningkatan. Yang ketiga, untuk mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru atau sebaliknya. Bila perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia juga menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya. Kemampuan pembelanjaan modal kerja ini pada gilirannya juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya peningkatan volume penjualan. Yang kelima, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Suatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunaannya lewat mekanisme otorisasi pengeluaran kas. Dengan demikian, platform anggaran tidak akan terlampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan. Dan yang keenam, yang terakhir, tujuan dari penyusunan anggaran kas adalah sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Dengan demikian, varian dalam arus kas masuk maupun arus kas keluar dapat diketahui yang menjadi penyebabnya. Oke, baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Mas Ayu, saya akan menjelaskan pendekatan penyusunan anggaran kas. Yang pertama itu, anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek ini merupakan alat operasional pengendalian kas hari-hari. Jangka waktunya itu disesuaikan dengan anggaran tahunan. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Selanjutnya itu, sumber kas. Di sini ada hasil penjualan produk jasa secara tunai, hasil penagihan hutang piutang perusahaan, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dan dividen. Adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva dan penambahan modal sendiri oleh pemiliknya. Penggunaan kas. Yang pertama itu, berbagai pembayaran untuk operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Yang kedua, pembayaran pada kreditur.
baik berupa bunga maupun angsurannya. Yang ketiga, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. Yang kelima, pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi penganggaran kas. Agar penyusunan anggaran kas suatu perusahaan bisa berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas tersebut. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam atau internal, maupun dari luar atau eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas diantaranya: 1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, yaitu budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis dan jumlah barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat-syarat pembayaran (term of payment) yang ditawarkan oleh perusahaan, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, budget perubahan aset tetap, khususnya rencana tentang penjualan aset tetap yang ada, rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain non-operating, seperti penghasilan bunga, sewa, pinjaman bank, dan lainnya. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, antara lain: A. Budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. B. Keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. C. Posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan pembelian secara kredit, sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. D. Syarat pembayaran (term of payment) yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. E. Budget upah tenaga kerja langsung. Semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar, maka akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. F. Budget biaya pabrik tidak langsung. Semakin besar biaya pabrik tidak langsung yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. G. Budget biaya administrasi. Semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. H. Budget perusahaan aktiva tetap, khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Penambahan aktiva tetap memperbesar pengeluaran kas. I. Rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain atau non-operating, seperti misalnya untuk biaya bunga, biaya sewa, dan sebagainya. Hai teman-teman, aku akan melanjutkan presentasi dari Endang Julianti. Nah, yaitu metode penyusunan anggaran kas. Nah, teman-teman tahu nggak sih penyusunan metode anggaran kas itu ada berapa? Ya, 2, yaitu metode perkiraan kas atau metode langsung, dan metode ikhtiar rugi laba atau metode tidak langsung. Nah, di mana metode perkiraan kas atau metode langsung, yaitu metode ini yang didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran kas. Nah, seperti penjualan, biaya dan pengeluaran untuk penambahan biaya barang modal. Dan metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana untuk tahunan. Dan metode ikhtiar rugi laba atau metode tidak langsung, yaitu titik tolak. Dalam metode ini biasanya laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtiar rugi laba yang dianggarkan, laba bersih yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas. Nah, di mana artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non kas, seperti persediaan piutang biaya dan dibayar di muka, aktual dan penundaan, dan selanjutnya sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya. Metode ini juga cocok untuk proyeksi dalam kas jangka panjang.
Baiklah, selanjutnya langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Nah, penyusunan anggaran kas terdiri dari 6. Yang pertama yaitu menyusun anggaran penagihan utang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyusun anggaran pengeluaran kas. Nah, di mana anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya dan pengeluaran lain-lain. Yang keempat yaitu menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara. Nah, di mana artinya bisa terdapat saldo akhir yang minus atau negatif, dan maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pihak luar yang pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Dan yang kelima yaitu memperkirakan pembayaran bunga. Nah, apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi, maka untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Dan yang keenam yaitu penyusunan anggaran kas akhir. Selanjutnya contoh soal anggaran kas, yaitu contoh kasus anggaran kas jangka pendek. Nah, berikut ini adalah data yang dimiliki PT Lara yang dikumpulkan untuk melakukan penyusunan anggaran kas tahunan pada semester 1 tahun 2000 sekian. Nah, di mana rencana penjualan selama semester tahun 2000 sekian yaitu bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel berikut ini, yang dimana periode Januari unit penjualannya 5.000 dan harga per unitnya 3.000 dan volume penjualannya yaitu 15 juta, dan di bulan Februari 5.500 dan harga per unitnya 3.000 dan volume penjualannya 16.500.000 rupiah. Dan periode Maret, April, Mei, Juni teman-teman bisa lihat sendiri harga per unitnya, volume penjualannya, dan unit penjualannya. Nah, contoh soal anggaran kas yaitu sejak beroperasi perusahaan selain menjual secara tunai juga menjual secara kredit. Adapun komposisi penjualannya adalah yang pertama, sebesar 60% dari total penjualan adalah penjualan tunai dan sisanya adalah penjualan kredit, dan di mana untuk penjualan tunai manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Yang kedua, untuk penjualan kredit. Nah, manajemen memberlakukan team of payment atau 5/10, 6/60 dari penjualan kredit diperkirakan sebesar 60% akan memanfaatkan periode potongan, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan. Dari pembeli yang tidak memanfaatkan potongan 50%-nya akan membayar pada bulan transaksi dan sisanya akan membayar pada bulan berikutnya. Dan yang ketiga yaitu diperkirakan besarnya piutang tak tertagih atau bad debt adalah 5% dari penjualan kredit. Nah, besarnya cash of NEP awal tahun 2000 sekian adalah 10 juta. Nah, perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang merencanakan akan dibayar 30% secara tunai dan 70% dibayar bulan berikutnya. Adapun pembelian yang dilakukan adalah sebesar periode di Januari pembelian bahan baku 5 juta, dan di periode Februari pembelian bakunya 6 juta, di Maret 8 juta, April 7.500.000, di Mei 9 juta, dan Juni 11 juta. Nah, hutang jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah Januari 2.500.000 rupiah, Maret 1 juta rupiah, dan Juni 3 juta rupiah. Dari data tersebut diminta yang pertama menyusun schedule pengumpulan piutang untuk triwulan 1 tahun 2000 sekian, sertakan persiapan perhitungannya. Dan yang kedua, menyusun schedule penerimaan kas untuk triwulan 1 tahun 2000 sekian. Dan yang ketiga, menyusun schedule pengeluaran kas untuk triwulan 1 tahun 2000 sekian. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menyusun schedule kas sementara untuk triwulan 1 tahun 2000 sekian. Dan untuk penyelesaian contoh soal kasus anggaran kas ini akan dilanjutkan oleh Cut Muazinah. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus anggaran kas tahunan jangka pendek. A. Anggaran penerimaan kas. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini adalah gambar dari anggaran penerimaan kas. Nah, keterangan anggaran penerimaan kas pertama, penjualan tunai neto dari data penerimaan kas dari penjualan tunai. Kedua, piutang dari data penerimaan kas dari penjualan kredit. Nah, yang B, anggaran pengeluaran kas. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar dari sumber-sumbernya. Nah, keterangan anggaran pengeluaran kas. Nah, yang pertama, pembelian bahan baku tunai, data pembelian
bahan baku dikali 0,3 dari perencanaan pembelian bahan baku 30% secara tunai. Misalnya, pada bulan Januari Rp 5 juta rupiah. Nah, dikali 0,3 sama dengan Rp1.500.000. Selanjutnya, yang kedua, pembelian bahan baku kredit. Data pembelian bahan baku dikali 0,7 dari perencanaan pembelian bahan baku 70% secara kredit dibayar bulan berikutnya. Misalnya, pada bulan Februari Rp 5 juta rupiah dikali 0,7 sama dengan Rp3.500.000. Nah, yang C, anggaran kas. Nah, keterangan anggaran kas. Kas tersedia, saldo kas awal ditambah penerimaan kas. Misalnya, pada bulan Januari Rp 10 juta rupiah ditambah Rp 12.489.000 rupiah sama dengan Rp 22.489.000 rupiah. Nah, selanjutnya saldo kas akhir. Kas tersedia, pengeluaran kas, misal pada bulan Januari Rp 22.489.000 dikurang Rp 4 juta sama dengan Rp18.489.000. Nah, contoh kasus anggaran kas jangka panjang. Ini adalah Mari Manufaktur merencanakan menambahkan produk pada tahun 1988. Manajemen menyusun perencanaan kas jangka 5 tahun 2016 sampai 2020. Nah, penjualan pada 2016 sebesar Rp 800 juta diharapkan akan meningkat terus sebesar Rp 40 juta setahun sampai 2020. Nah, kedua, perkiraan biaya variabel sebesar 40% dari penjualan, sedang biaya final fixed untuk 2016 sebesar Rp 380 juta dan akan meningkat dengan 10% pada 2019. 3. Depresiasi dan amortisasi merupakan 30% dari Rp 300 juta fixed cost. Halo guys, don't forget like, comment, share, and subscribe. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, selamat menyaksikan.